Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 12. Waduh, sampai lupa memperkenalkan, kata Lim Siok Bue, dipanggilnya seorang pelayan, panggil Xiao Chia ke sini. Akan kusuruh mengantar tamu. Mendengar ini Tiong Giok mendekati Xiao Bue, lekas turun. HM, untuk apa menemuinya, melihatnya pun sudah sebal. Engkau harus mengantarnya, ia sebenarnya baik, bujuk Tiong Giok. Apalagi Xiao Pangcu itu, bukan saja baik juga harus dikasihani, lekaslah. Jika begini siapa yang jadi penjahat? Sukar kuterangkan dengan sepatah dua patah, kata Tiong Giok. Lekaslah jangan sampai ibumu kesal menunggu. Jika ada kesempatan engkau boleh mengatakan soal keinginan kita pergi ke Pok Tian Pang pada Xiao Pangcu itu, pasti ia bisa membantu. Apakah kau sudah kenal dengannya? Kenal. Lekaslah. Xiao Bue cepat turun dari tempat persembunyian, begitu kakinya memijak tanah seorang pelayan yang sedang mencarinya berseru girang, Xiao Chia, lekas. Hu Jin menyuruhmu mengantar tamu keluar. Aku sudah tahu, jawab Xiao Bue dengan ketus dan mendelik. Dan setelah di taman tidak ada orang lagi, Tiong Giok baru turun, ia mondar-mandir sambil termenung sesaat lamanya, sesudah merasa Pangcu itu pergi, ia baru kembali ke dalam ruangan. Lim Siok Bue tidak ada di dalam, hanya Tiat Hok saja seorang menantikan dirinya dan mengatakan bahwa Tiat Hu Jin ke dalam dulu sebentar, tak lama lagi akan datang. Tiong Giok merasa heran, tapi ia tak mau banyak bertanya, duduk diam menanti dengan kesal. Selama itu Tiat Hok diam-diam saja. Tak selang lama terdengar langkah kaki, tapi bukan Lim Siok Bue yang datang melainkan Tiat Xiao Bue adanya. Waktu itu gadis itu marah-marah dan merengut, kini ia kembali dengan wajah cerah dan tersenyum-senyum. Mama! Mana Mama? Teriaknya tatkala mendapatkan ibunya tidak ada di dalam ruangan. Hu Jin ke dalam dulu, nanti akan datang lagi, kata Tiat Hok, Kounio temani dulu In Xiao Hiap sebentar, aku mau ke belakang. Baiklah. Sekalian bawakan aku makanan dan minuman, kata Xiao Bue. Nampaknya girang betul, kenapa sih? Tanya Tiong Giok. Apa yang kau katakan nyatanya benar, kata Tiat Xiao Bue, bahwa Pangcu dan Xiao Pangcu itu bukan orang jahat. Tak sangka begitu ramah dan baik budi. Nah sekarang engkau baru percaya omonganku bukan? Tiat Xiao Bue menganggukkan kepala. Lengannya merogoh saku dan mengeluarkan suatu benda yang mengeluarkan bunyi, tring, waktu diletakkan di meja. Lihat ini apa? Ah, ini tanda pengenal dari Pok Tian Pang, dari mana kau dapat? Dengan tanda pengenal ini bukankah kita bisa keluar masuk di Pok Tian Pang dengan bebas? Benar, jawab Tiong Giok. Apakah minat kita untuk pergi ke sana engkau terangkan pada Pangcu itu? Engkau kira aku begitu bodoh? Benda ini ia sendiri yang memberikan padaku tanpa ku minta. Hah? Baiklah ku jelaskan, kata Xiao Bue. Ia berhenti sejenak karena datang pelayan membawakan mereka arak. Dituangkan secawan arak pada Tiong Giok, ia sendiri mengeringkan juga secawan, baru melanjutkan kata-katanya. Waktu kuantar mereka keluar, Pangcu itu dengan ramah tamah dan mesra, menanyakan ini itu kepadaku. Aku sedang dongkol, apa yang ditanyanya tidak kujawab, tapi ia sangat sabar dan nyerocos terus. Katanya ia mempunyai seorang murid bernama Wan Ji, usianya sebaya denganku. Waktu ia menyinggung-nyinggung muridnya itu terasa amat bangga baginya. Sayang katanya tidak diajak serta, jika tidak bisa berkenalan denganku. Kenapa tidak diajak, tanyaku. Dan ia tersenyum-senyum sebelum menjawab. Karena muridnya itu akan menjadi pengantin. Apa? Wan Ji mau menjadi pengantin, betulkah? Pangcu itu yang mengatakan masakan bohong. Dikawini siapa? Bukan orang lain, yakni Pek Kiam Hong yang menjadi Xiao Pangcu itu. Seng, seolah-olah kepada Tiong Giok disambar geledik. Ah, Pek Kiam Hong. Mana mungkin? Kenapa tak mungkin? Tanya Xiao Bue. Untuk sang Pangcu yang satu sebagai murid yang satu sebagai anak, sejak kecil mereka dibesarkan bersama-sama dan sudah mengenal watak satu sama lain, maka itu kurasa cocok sekali pasangan itu. Cuma yang membuatku heran, mendengar mau dikawini Xiao Pangcu itu tidak menampakkan rasa gembira barang seujung kuku. Seolah-olah yang mau menikah itu adalah orang lain dan bukan dirinya.
Waktu inilah sengaja kukatakan, sayang tidak bisa pergi ke sana untuk berkenalan dengan Wan Ji sekalian menyaksikan hari perkawinan mereka. Tak kira Pangcu itu segera memberikan aku tanda pengenal ini untuk ke sana. Coba kau pikir, kalau rezeki mau datang tak usah dicari tapi akan datang sendiri bukan? Xiao Bue menuturkan kata-katanya dengan bersemangat, sedikit pun tidak memperhatikan yang diajak bicara parasnya menjadi pucat pasi dan menggigil, betapa tidak. Seorang kekasih yang diidam-idamkan tahu-tahu terdengar beritanya akan menikah dengan Pek Kiam Hong. Kabar ini datang dari seorang Pangcu yang dapat dijamin kebenarannya. Hatinya hancur luluh. Apa yang diceritakan Xiao Bue bagian belakang tidak masuk ke telinganya lagi. Xiao Bue baru sadar dan kaget melihat mata Tiong Giok tergenang air mata. In Xiao Hiap, engkau mengapa menangis? Tiong Giok memaksakan diri tersenyum. Siapa yang bilang? Aku sedang asyik mendengar ceritamu, coba teruskan akhirnya bagaimana? Hai, Xiao Bue tertawa geli dan menunjuk ke muka Tiong Giok. Terang-terang nangis tidak ngaku, malu. Sekarang ku tahu sebabnya engkau menangis. Tentu Wan Ji sangat baik denganmu, mendengar kabar ini engkau merasa bersusah hati bukan? Tebakanmu salah, kata Tiong Giok dengan senyum meringis. Engkau tidak tahu sewaktu aku di sana sangat baik dengan Pek Kiam Hong, kini mendengar ia mau menikah hatiku sangat gembira. Kenapa harus menangis? Aku tak percaya. Terserah, kata Tiong Giok. Ngomong-ngomong perlu kutanya, ibumu memberikan apa pada Pek Kiam Hong? Untung kau tanya, aku pun hampir lupa soal ini kutanya pada mama. Kata Xiao Bue. Karena benda itu adalah buku silsilah dari keluarga Tiat. Hampir-hampir Tiong Giok berseru kaget mendengar ucapan itu, untung sebelum ia bersuara Lim Siok Bue keburu datang, wajahnya begitu berat tubuhnya sedikit bergetar, dan ia duduk di kursi tapi bangkit lagi begitu melihat tanda pengenal dari Pok Tian Pang yang diletakkan putrinya di atas meja. Bue Ji dari mana engkau mendapat benda ini? Pangcu dari Pok Tian Pang yang memberikan kepadaku, jawab Xiao Bue. Ia mengundangku datang ke tempatnya untuk turut menyaksikan hari pernikahan Xiao Pangcu. Lim Siok Bue memainkan benda itu di tangannya tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ma, bukankah kita berniat pergi ke markas mereka? Dengan adanya benda ini. Belum selesai Xiao Bue bicara, tak ubahnya seperti gunting Lim Siok Bue membuat tanda pengenal dari Pok Tian Pang terpotong menjadi dua. Dengan air mata tergenang ia berkata dengan parau sambil menggelengkan kepala. Kita tak usah pergi ke sana. Mama engkau. Seru Xiao Bue dengan kaget. Lim Siok Bue mengangkat tangan melarang putrinya berkata-kata. Sedangkan matanya mengawasi pada Tiong Giok dengan menyesal dan napasnya ditarik panjang-panjang. In Xiao Hiap, maafkanlah aku menarik janjiku akan ke Pok Tian Pang. Dan sudah kupikirkan seumur hidupku takkan keluar dari Tiat Po ini, atas ini ku mohon maaf. Suaranya terputus oleh isakan tangis dan banjir air mata. Maksud Hujin biarpun yang dipenjarakan dalam tanah di sana itu sebagai Tiat Po Chu pun tidak akan ditengok? Aku sudah tahu itu bukan suamiku. Kemungkinan besar adalah Antai Hiap, apakah Hujin tidak mau menengoknya juga? Biar aku bisa ke sana, apa yang bisa aku perbuat? Jika Mama tidak mau pergi, aku mau bersama-sama En Xiao Hiap pergi ke sana, kata Xiao Bui. Jangan sembarangan berkata, engkau masih kecil tidak tahu apa-apa, bentak Lim Siok Bue. Andai kata orang itu bukan Tia-Tia, tapi kita pun tak boleh berpangku tangan tak menolongnya bukan, bantah Xiao Bue. Kuheran Mama bukan seorang yang penakut, kenapa mendadak jadi berubah dan tegaan betul? Apakah Mama tidak memikirkan lagi nasib dari Bibi dan Paman Ang? Budak, apakah engkau sudah jadi gila berani berkata sekurang ajar ini kepadaku? Aku bukan berlaku kurang ajar, tapi bicara soal yang benar, sudah sakit hati ayah tidak Mama hiraukan, kenapa melarang pula padaku? Budak, jika engkau tidak mendengar kata-kataku, selangkah engkau keluar dari Tiat Po tidak akan kuaku sebagai anak lagi. Dan aku sudi mencukur rambut menjadi biksuni daripada mempunyai anak yang tidak berbakti. NG, Mama, aku benci padamu, aku benci. Xiao Bue menjerit-jerit sambil menangis. Bencilah. Engkau boleh membenci padaku seumur hidupmu, tapi pada suatu saat engkau akan menyadari kesusahanku. Tiat Xiao Bue menutupi mukanya sambil menangis terus dan lari ke belakang. Melihat keadaan ini, In Tiong Giok menarik napas panjang dan segera bangun sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat.
Tiat Hujin kehendak manusia tak bisa berubah demikian macam. Gara-gara kedatanganku, atas ini kumohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan ini pula kumohon pamit. Aku mempunyai sesuatu soal yang tidak dapat kuterangkan padamu, atas ini akulah yang harus mohon maaf padamu. Soal Xiao Bue tak perlu kau pikirkan, itu sudah biasa bagiku. Nah sampai bertemu lagi di lain kesempatan, kata Tiong Giok. Aku tak bisa membantu, tapi akan berdoa demi keselamatanmu dan suksesnya usahamu. Tiong Giok meninggalkan Tiat Po di bawah antaran mata Tiat Hujin sendiri. Perginya ia sangat bersemangat, kembalinya menjadi lesu. Dengan kudanya ia berlari seperti terbang, gunung dan sungai dilaluinya, ia kembali lagi ke daerah Kang Lam. Perjalanan jauh yang diharapkan, ia kecewa tapi tak putus asa. Tetapi segala sesuatu rencana untuk menghadapi Pok Tian Pang tak pernah sirna dari lubuk hatinya, ia tidak mau menyerah begini saja. Tapi ia tahu keadaan Pok Tian Pang sedang jaya, banyak jago-jago yang memihak kepada perkumpulan itu dan banyak yang mengasingkan diri akibat tekanan dari mereka. Ia pun berpikir bisakah dengan kedua tangannya yang terbatas ini menghadapi Pok Tian Pang? Tiup angin utara dan berderunya air sungai sebagai jawaban, seolah-olah terhadap sukacita dari pengalamannya itu menaruh kasihan. Dengan menentang dada ia menghirup udara dan terus melanjutkan perjalanannya. Dengan serampangan ia mampir di sebuah losmen yang diketemukan dan minum sepuasnya sampai mabuk, dengan begini segala kekusutan hatinya, buat sementara tersapu bersih. Waktu ia sadar kembali, hujan turun dengan derasnya. Suara air hujan itu tak ubahnya seperti seseorang yang sedang menangis sedih. Ia bangkit dari tempat tidurnya, melalui jendela memandang ke tempat jauh, tampak bukit-bukit sambung menyambung menjadi gunung. Begitu samar dan remang-remang keadaannya dalam musim penghujan. Dan ia pun tahu di balik untaian gunung raksasa itu adalah markas pusat dari Pok Tian Pang. Sebulan yang lalu ia melihat Wan Ji, entah bagaimana keadaan kasihnya kini. Sudah tidurkah? Atau bangun seperti dirinya karena mendengar suara hujan? Ataukah sedang termenung-menung mendengarkan kisah hujan yang menyedihkan? Atau di Pok Tian Pang sedang ramainya? Lampu-lampu terang benderang, lilin menyala-nyala, kekasihnya itu sudah selesai melangsungkan upacara pernikahan dengan Pek Kiam Hong. Dan sedang melewati malam pengantin. Soal yang lalu seperti asap, pergi tidak akan kembali lagi. Tiong Giok termenung di depan jendela, pandangan matanya semakin lama semakin guram, tak dapat dibedakan lagi antara air mata dan air hujan. Aku harus berlaku sabar. Sabar. Seperti yang dikatakan Tong Chian Lai, pikir Tiong Giok. Sudah tidak mempunyai kekasih tidak ada lagi beban pikiran, aku harus lebih giat dari dulu. Setelah memikir begini, semangatnya berkobar-kobar disekanya air mata dan diletakkan beberapa tail uang di meja. Malam itu juga ia menerjang hujan melanjutkan perjalanan. Provinsi Inlam dan Kam Siok adalah dua provinsi yang berdempetan satu sama lain, keadaan tanahnya berbukit-bukit. Sukar dilalui kendaraan dan terpencil jauh dari keramaian. Di pegunungan ini tinggal suku Biao yang masih menempuh kehidupan agak primitif dan miskin. Gunung Cucingsan terletak di timur laut Provinsi Kam Siok. Puncaknya menjulang tinggi dan terjal sekali, di lerengnya penuh lembah-lembah yang curam dan mengalir beberapa sungai. Tahun ketemu tahun cuaca kebanyakan mendung dan sering turun hujan. Hari ini kebetulan cuaca sangat cerah, di Desa Ulus kedatangan seorang pemuda yang membawa 2 ekor kuda. Desa ini merupakan yang terbanyak penduduknya dan mempunyai hubungan dagang dengan daerah luar. Antara suku Biao dan Han sering berjual beli di desa ini. Bahkan ada juga beberapa orang Han yang menetap tinggal di sini. Orang-orang Biao yang bertempat tinggal di desa ini kebanyakan sudah pandai berbahasa Mandarin. Sehingga pakaian maupun cara mereka pun sudah seperti orang Han. Dan sukar membedakan mana yang suku Biao dan Han lagi. Agaknya asimilasi berjalan dengan cepat di daerah ini. Kedatangan pemuda itu yang bukan lain daripada In Tiong Giok sangat menarik perhatian penduduk kampung. Karena mereka baru pertama kali melihat seorang pemuda yang demikian ganteng datang ke tempat mereka. Di samping itu mereka menduga bahwa pemuda kita itu sebagai saudagar besar, karena di kudanya yang tidak ditunggangi tergantung sebuah tempayan besar yang tertutup rapat. Saat ini sebuah toko kulit yang diusahakan oleh orang Han dengan merek Tiang Sen Hu sedang sepi sekali. Pengusaha toko ini yang biasanya dipanggil dengan sebuah nama Ciu Lopan sedang asyik menghitung dengan sipoannya,
Tiba-tiba ia menjadi kaget karena datang seorang gadis biau berusia 3-14 tahun menghampirinya. Ciu Lopan, lekas lihat, ada orang Han datang ke sini. Ciu Lopan sedang asyik menghitung, tak mau menghiraukan kata-kata gadis itu. Ciu Lopan lekas, ia menuju kemari, teriak gadis itu lagi. Pergi, pergi, jangan ribut di sini. Orang Han kek, apa bagusnya untuk ditonton? Ah dasar kau. Aku jadi kerok dan salah hitung, pergilah jangan menggerecoki di sini. Begitu ia dongak dan menggebah gadis itu, pandangan matanya melihat seorang pemuda yang ganteng, sudah berada di depan pintunya. Ciu Lopan cepat-cepat bangkit dan meninggalkan si Poanya menyambut kedatangan tamunya sambil berkata ia menyuruh pegawainya mengurus kuda. Silahkan masuk Kongcu, sambil tersenyum pada tamunya, dan melihat terus kepada tempayan yang berada di punggung kuda. Tak sangka anak semuda dia adalah seorang pedagang kulit yang ulung. Membeli kulit mentah dan menyimpan di tempayan, bukan saja menjaga agar kulit itu tidak kering dan tidak rusak. Tempayan begini besar sedikitnya bisa memuat 400-500 lembar kulit macan, pikirnya dengan girang. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman dengan segera ia menyambut tamu dengan segala makanan dan minuman. Sukar di tempat semacam ini bertemu dengan orang sekampung, Kongcu silahkan minum. Tiong Giok menyambut cawan dan mengeringkannya, Ciu Lopan mengisi lagi cawan itu, sambil memperkenalkan diri. Aku Shi Ciu bernama Tiang Seng sudah 15 tahun lebih tinggal di sini mengusahakan perdagangan kulit. Setiap kulit yang bagus selalu dibawa orang-orang Biau ke tokoku. Oh, kata Tiong Giok sambil mengeringkan lagi araknya. Dan memperkenalkan pula dirinya, aku bernama In Tiong Giok. In Kongcu masih muda belia tapi bisa keluar masuk daerah sepi ini untuk berusaha, membuatku benar-benar kagum. Ciu Lopan salah mengerti, aku bukan seorang pedagang. Ciu Tiang Seng melengak dan menggelengkan kepala sambil berkata, Kongcu jangan membohongi aku, apa gunanya engkau datang ke tempat semacam ini jika tidak berdagang? Apa gunanya aku berbohong? Sejujurnya aku datang ke sini bukan berdagang, tapi untuk mencari tahu sesuatu tempat di Gunung Cucingsan yang bernama Giok Hong Hong. Bagaimana? Apakah Kongcu ingin ke sana? Benar. Tahukah Ciu Lopan di mana letaknya tempat itu? Biar bagaimana tempat itu tidak boleh dikunjungi. Sebabnya? Jangan bertanya sebabnya, pokoknya sekeliling dari Gunung Cucingsan boleh didatangi hanya Giok Hong Hong jangan, berbahaya. Apakah di sana banyak binatang buasnya ataukah menjadi sarang penyamun? Binatang buas dan segala perampok mudah dihadapi, tapi bukan itu yang ditakuti. Di situ sarangnya setan-setan yang tidak bisa dilawan manusia. In Tiong Giok tertawa mendengar penuturan Ciu Tiang Seng. Kongcu jangan tertawa, hal ini bukan bohongan. Sudah banyak orang Biau yang melihat setan itu. Mereka itu masih terlalu percaya tahyul, kata In Tiong Giok. Jika Ciu Lopan sudah melihat dengan mata kepala sendiri baru boleh percaya. Sungguh pun aku belum pernah melihat dengan mata sendiri, tapi seorang Han yang Shi Ciu juga sepertiku, pernah melihat setan-setan itu. Ia seorang jago Kang Ou yang mengasingkan diri ke tempat ini, kepandaiannya sangat tinggi, tapi setelah menghadapi setan-setan itu, pulangnya sakit keras dan hampir-hampir mati. Apakah orang itu masih ada di kampung ini? Ada. Ia tinggal di pinggiran kampung, kerjanya memburu binatang. Ia sangat baik denganku, dan sering mengobrol ke sini. Bisakah mengantarkanku menemui orang itu? Bisa saja, jawab Ciu Tiang Seng. Tapi ia bertabiat aneh dan sering tidak di rumah. Hari ini entah ada entah tidak aku tidak tahu. Kongcu boleh tunggu sebentar, kusuruh orang memanggilnya ke sini. Cepat-cepat keluar ruangan dan celingukan, kebetulan dilihatnya anak perempuan tadi masih berada di situ sedang mencuri lihat ke dalam. Cepat ia memanggil. Alana sini. Anak perempuan yang bernama Alana itu meledek sambil menjulurkan lidah dan terus lari. Hei kesini aku perlu denganmu, nanti ku beri upah benang sutra. Anak perempuan yang sudah pergi itu kembali lagi dan masuk ke dalam toko, matanya mengerling pada Tiong Giok, lalu cepat-cepat tunduk lagi. Ciu Lopan mau apa memanggilku? Coba kau ke belakang dan lihat empek berjenggot itu ada di rumah atau tidak. Tidak. Aku tidak mau. Benang sutra pun aku tak mau, potong Alana dan terus lari keluar. Tapi dengan cepat jalan larinya itu dihalangi Tiong Giok. Kenapa engkau tak mau? Empek jenggot itu galak dan jahat aku takut ke sana.
Haha, kenapa takut? Pernahkah ia membunuh orang atau makan orang? Kuajari, sebelum masuk kau panggil dulu namanya. Jika ia ada di rumah katakan aku mengundangnya ke sini, kata Ciu Tiang Seng. Lekas panggil, kata Tiong Giok dan ia merogoh sakunya mengeluarkan mutiara. Ini untukmu, lekaslah. Alana jadi melongo, mutiara ini untukku. Tahu apa-apa, bentak Lim Siok Bue. Ya untukmu. Sukakah engkau dengan mutiara ini? Aku, Alana menganggukkan kepala. Terima kasih Kongcu, katanya dan berlari keluar. Sudah lamakah orang itu tinggal di sini? Kurang lebih sudah 40 tahun lebih. Dan usianya kini lebih kurang 90 tahun. Benar usiaku 90 tahun, tiba-tiba terdengar jawaban dari luar. Tiong Giok menjadi kaget dan berpaling keluar. Di situ sudah ada orang tua berjenggot dan berambut putih. Tubuhnya pendek, matanya tinggal satu, tapi sangat gagah kelihatannya dan galak. To Apek, sudah beberapa hari kita tidak bertemu, bagaimana, baik-baik sajakah? Mari masuk, kukenalkan In Kongcu ini padamu. Dengan matanya yang tinggal satu itu, ia memandang In Tiong Giok dengan tajam, lalu masuk ke dalam toko. Tiong Giok menyambut kedatangannya dengan merangkap tangan. Ya, kami sedang membicarakan soal Lo Cianpue, tahu-tahu sudah datang. Lohu bernama Ciu Kong, dapatkah ku tahu namamu? Tiong Giok memperkenalkan diri dan mempersilahkan orang tua itu duduk. Begitu duduk, Ciu Kong tidak malu-malu lagi menuang arak sendiri dan meminumnya. In Kongcu datang dari mana? Ada urusan apa denganku? In Tiong Giok tersenyum. Aku baru sampai di sini, dari Ciu Lopan ku dapat tahu bahwa Ciu Lo Cianpue adalah jago Kang Ou yang mengundurkan diri di tempat sepi ini, maka itu kumohon petunjuk-petunjukmu untuk sesuatu soal. Soal apa? Katakanlah saja langsung, jangan berbelit-belit. Ya baik, yakni aku menerima pesan dari seseorang untuk pergi ke Giok Hong Hong. Apa yang hendak kau lakukan di sana? Soal ini mengenai urusan pribadi seseorang, maka itu maaf saja tidak dapat kujelaskan. Mendengar ini Ciu Kong mendengus dingin. Wajahnya ditekuk demikian rupa dan masam sekali. In Kongcu, terus terang saja, karena engkau pun seorang Han, maka mau ku beri nasihat, sebaiknya urungkanlah niatmu itu. Mendengar suaranya yang begitu kasar, Tiong Giok tidak gusar, ia tetap tersenyum. Ciu Lopan pun menyuruhku begitu dan mengatakan di sana banyak iblis dan setannya, juga menurut dia Ciu Lo Cianpue pernah melihat setan-setan itu, benarkah? Sedikit pun tidak salah. Dapatkah Ciu Lo Cianpue menuturkan pengalaman itu barang sedikit padaku? Pokoknya soal setan dan iblis yang terdapat di sana adalah benar, soal percaya tidak percaya terserah padamu. Jika engkau tertarik dan ingin membuktikan sendiri ada tidaknya setan-setan itu, engkau boleh menyaksikannya sendiri. Tapi ingat, sudah banyak orang-orang yang tidak percaya pergi ke sana dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Lo Cianpue sudah pernah ke sana dan menemui setan-setan itu, kenapa bisa kembali dengan selamat? Ya, Lohu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh baru bisa menyelamatkan diri dari setan-setan itu, tapi tak urung menderita luka-luka parah. Dan sakit itu membuatku meringkuk sebulan lebih baru sembuh. Jika engkau menganggap memiliki kemampuan lebih tinggi dari Lohu, aku tak berani mengatakan apa-apa. Aku tergolong angkatan muda yang tidak berpengalaman, mana mungkin bisa dibandingi dengan kepandaian Lo Cianpue, kata In Tiong Giok, tapi aku telah menyanggupi permintaan seseorang untuk mengunjungi tempat itu. Andai kata ada setan dan bahaya lain pun aku harus ke sana juga, dengan begini aku tidak mengecewakan orang itu. Melihat tekad Tiong Giok yang mantap, Ciu Kong menjadi kagum, dengan didahului anggukan kepalanya ia berkata, In Kongcu masih muda tapi mempunyai keberanian luar biasa, untuk ini aku bersedia mengantarmu ke sana. Terima kasih atas bantuan Lo Cianpue. Tapi aku hanya mengantar sampai di tengah perjalanan, selanjutnya engkau pergi sendiri. Begitupun baik. In Kongcu ini bukan soal main-main, sebaiknya engkau berpikir biar matang, Ciu Lopan menasehati. Mati atau hidup soal nasib, aku takkan menyesal. Memang begitu, kata Ciu Lopan, tapi engkau harus berpikir bahwa setan-setan itu tidak seperti manusia, ia bisa pergi sesuka hatinya menurut kesiur angin. Dijaga tidak bisa dijaga dan lebih baik engkau membatalkan niat yang berbahaya itu. Tiong Giok tidak menjawab, ia melemparkan cawan arak ke udara, lalu menunjuk jarinya, seret, terdengar suara, cawan di udara bergoyang-goyang dan turun ke bawah, lalu diletakkan di atas meja.
Menyaksikan ini Ciu Kong menjadi kaget, demikian pula Ciu Lopan. Jika setan-setan itu menampakkan diri, akan kuserang dengan jerijiku ini, kata Tiong Giok. In Kongcu, ilmu dalammu luar biasa sekali, tadi aku meremehkan kepandaianmu, kini aku baru membuka mata. Apakah dengan kepandaian ini kiranya cukup kuat aku menghadapi setan-setan di sana? Kata Tiong Giok, dan di luar kesadarannya ia membanggakan diri sendiri tanpa terasa. Ciu Kong menjadi marah, dan sedikit tak senang. Sejujurnya kepandaianku tidak setinggi Kongcu, tapi ingat setan-setan di sana bisa gentayangan sesuka hatinya, bukan sembarangan orang bisa melawannya. In Tiong Giok sadar bahwa perkataannya tadi telah menyinggung hati Ciu Kong, dan menimbulkan kesalahpahaman. Cepat ia berkata, untung Lo Cianpue menyadarkanku, jika tidak setan-setan bisa kuanggap sebagai manusia biasa. Biar dia setan atau manusia, pokoknya In Kongcu berkepandaian lebih tinggi dari Lo Hu, dan mudah-mudahan di puncak itu tidak bertambah satu setan penasaran. In Tiong Giok tersenyum meringis mendengar sindiran itu. Ya, jika berumur panjang, aku mau mentraktir Jiwi mabuk-mabukan. Tapi terlalu sulit, kata Ciu Kong. In Tiong Giok tidak mau mengadakan perdebatan terlalu lama. Ia mengalihkan persoalan ke tempat lain. Lo Cianpue kapan bisa mengantarkan ke sana? Sekarang pun bisa saja. Tu barang sedikit padaku? Dengan girang Tiong Giok bangkit dari tempat duduknya dan memberikan Ciu Lopan uang emas dan mutiara. Manusia banyak seperti lautan, bisa bertemu dan berkenalan adalah jodoh. Kini aku pergi dan menempuh bahaya, entah bisa pulang dengan selamat entah tidak ada yang tahu. Yang pasti uang ini sudah tak kubutuhkan lagi, kuserahkan pada Ciu Lopan sebagai tanda terima kasihku atas bantuan tadi. Terbelalak mata Ciu Lopan melihat uang emas dan mutiara-mutiara berharga itu, tapi untuknya tidak ada ketamakan untuk memilikinya. Dengan mata merah dan haru ia meminta lagi agar Tiong Giok membatalkan niatnya. Tiong Giok memberi hormat sebelum pamitan pada Ciu Lopan yang baik hati itu. Semoga In Kongcu pulang dengan selamat, dan barang-barang ini sementara ku simpan. Begitu Tiong Giok dan Ciu Kong keluar toko, di luar berkerumun orang-orang Biao. Antaranya ada seorang tua yang dituntun Alana menghampiri kepadanya sambil menggelengkan kepala dan kemak-kemik, entah apa yang diucapkan tidak dimengerti Tiong Giok. Nenekku mengatakan Kongcu orang baik dan jangan pergi ke Giok Hong Hong. Yang pergi ke sana pasti mati dan tidak bisa kembali lagi. Kata Alana menerjemahkan kata-kata neneknya. Katakan pada nenekmu kuhaturkan terima kasih atas nasihatnya itu, tapi kepergianku ke sana tidak bisa dibatalkan, karena penting sekali. Setan-setan jahat suka mengganggu manusia, sebaiknya jangan pergi, kata Alana dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah menyanggupi seseorang untuk pergi ke sana, mana boleh melanggar janji. Seseorang paling banyak hanya mati. Ciu Kong tak sabaran lagi dengan gusar ia membentak orang-orang Biao itu. Jangan banyak rewel, minggir semua. Suaranya yang keras membuat orang-orang yang berkerumun itu menjadi buyar. Alana mundur beberapa langkah, tapi maju lagi dan memberikan Tiong Giok orang-orangan dari kayu. Ini jimat penjaga badan, ambillah. Ia tak sempat menyelesaikan ucapannya karena Ciu Kong mendelik ke arahnya. Terima kasih Alana, akan kubawa patung ini, kata Tiong Giok. Alana menjadi girang pemberiannya diterima dan terus berlari-lari ke arah orang banyak dan tidak terlihat lagi. Ciu Kong memandang kepada tempayan di punggung kuda itu sambil bertanya, apakah tempayan ini akan kau bawa juga ke Giok Hong Hong? Benar, jawab Tiong Giok. Jalanan gunung tak bisa dilalui kuda, bagaimana kau bisa membawa benda yang berat itu? Tempayan ini penting sekali, bagaimanapun harus kubawa. Jika begitu tempayan itu harus ditaruh di dalam keranjang dan diikat pada tubuhmu, kata Ciu Kong. Apapun boleh, jawab Tiong Giok. Asal dapat dibawa. Dengan memakai keranjang, tempayan itu dimasukkan ke dalamnya, lalu diikat tambang besar, dijadikan semacam ransel. Tiong Giok menggembolnya di belakang punggung. Mereka segera pamitan dengan tuan rumah dan berlalu ke arah pegunungan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Begitu keluar kampung, keadaan sudah sunyi dan tidak terlihat lagi para penduduk, mereka segera membentangkan ilmu meringankan badan secepatnya. Di dalam perjalanan ini Ciu Kong jarang membuka mulut, hanya matanya sering melirik ke arah tempayan yang dibawa Tiong Giok dengan perasaan heran, sungguh pun begitu ia tak pernah menanyakan apa isinya tempayan itu.
Tak selang lama mereka mulai memasuki daerah pegunungan yang berhutan lebat. Ciu Kong memberi isyarat, berhenti mengaso. Tiong Giok memandang kepada pengantarnya dengan heran, karena sedikitpun pengantarnya itu tidak menunjukkan rasa letih. Masih jauhkah letaknya Giok Hong Hong? Tidak, jawab Ciu Kong, tinggal mengitari lembah itu, kita sampai. Tambahnya dengan menunjuk-nunjuk. Tiong Giok memandang tempat yang ditunjuk letaknya tidak seberapa jauh, hanya saja jalan yang harus ditempuh terdiri dari cadas gunung yang tajam-tajam dan menyeramkan. Tak kusangka Giok Hong Hong letaknya tak seberapa jauh, kata Tiong Giok, sebelum malam aku harus tiba di sana. Lo Cian Pui tak usah mengantar lagi, cukup sampai di sini saja. Jangan kau lihat perjalanan ini semudah yang kau bayangkan, kata Ciu Kong, ku beritahu, sekitar lembah itu ada lumpur yang merapung, asal kena memijak engkau bisa terbenam di dalamnya. Maka itu harus menggunakan ilmu meringankan tubuh melalui jalan itu. Tapi dengan tempayanmu yang besar itu bagaimana engkau bisa? Jika begitu baiklah kita mengaso dulu di sini, kata Tiong Giok yang terus menurunkan keranjangnya dari pundak. Hati-hati, kata Ciu Kong, di sini banyak kerikil tajam. Jika kurang hati-hati tempayanmu bisa pecah, dan terus ia bantu menurunkan tempayan itu serta meletakkan di tempat yang agak rata. Kini ia baru tahu biarpun tempayan itu besar, tidak seberapa berat, biar begitu ia tetap tidak menanyakan apa isi tempayan itu. Tiong Giok segera bersila melakukan semadi untuk memulihkan kembali tenaganya dan perjalanan napasnya. Hanya sebentar, semangatnya yang memang tidak seberapa letih telah segar kembali, ia membuka mata, tampaknya Ciu Kong sedang duduk di bawah pohon yang rindang sedang mengawasi ke arah tempayan dengan terbengong. Tiong Giok segera bangun dan menggerak-gerakkan kaki tangannya sambil berkata, "Kupikir sebelum matahari terbenam kita lanjutkan perjalanan ini bagaimana?" "Sabar dulu," kata Ciu Kong. "Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, ingin kutanya dulu beberapa patah padamu." "Silahkan." "Aku sebagai orang tua, sebenarnya tidak tega melihat atau membiarkan seorang muda sepertimu, bila mana harus mengantarkan jiwa di hutan belantara semacam ini. Soal keganasan setan dan iblis di sini bukan main-main. Aku dapat mengatakan demikian karena menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Untuk inilah ku minta, batalkanlah niatmu itu." "Nasihat Lo Cian Pui yang berharga ini kuterima dengan rasa syukur dan terima kasih, tapi untuk membatalkan niatku ke sana tak bisa kululusi." "Baiklah jika engkau mau juga ke sana," kata Ciu Kong. "Dapatkah ku tahu siapakah yang menyuruhmu ke sana?" "Maafkanlah jika aku tak bisa menyebutkan nama kawanku itu," kata In Tiong Giok. "Ia adalah seorang jago rimba persilatan yang telah meninggal dunia." "Oh," kata Ciu Kong kecewa. "Jika begitu tempayan yang besar itu pun adalah permintaan orang itu untuk dibawa ke sini?" "Benar." "Dapatkah ku tahu apa isinya tempayan ini?" "Oh," Tiong Giok terdiam sebentar, lalu melanjutkan kata-katanya. "Isinya adalah rangka atau tulang belulang dari jago yang telah meninggal dunia itu." "Oh, kiranya engkau menempuh perjalanan yang cukup jauh, semata-mata untuk mengantarkan tulang-tilang orang yang sudah mati ini sampai di Giok Hong Hong." Karena aku menjalankan permintaan jago tua itu." "Giok Hong Hong adalah tempat sunyi yang penuh iblisnya," kata Ciu Kong. "Apakah orang itu tidak mengatakan harus menaruh di mana tulang-tulang ini? Atau harus menyerahkan pada seseorang misalnya?" "Ia hanya mengatakan sebuah goa di Giok Hong Hong, tapi tidak mengatakan harus menyerahkan kepada siapapun." "Apakah ia tidak menceritakan soal keangkeran di Giok Hong Hong?" "Tidak. Ia menyuruhmu ke sini, kenapa tidak mengatakan soal keadaan di sini? Aku benar-benar heran." "Mungkin ia sendiri tidak mengetahui soal keangkeran di sini." Ciu Kong menggelengkan kepala, dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiong Giok pun segera bangun dan membopong lagi tempayannya, lalu memberi hormat pada Ciu Kong. "Jika Lo Cian Pui tidak ada pesan lagi, aku mau berangkat lagi. Aku mempunyai satu permohonan yang mustahil, tapi kuajukan juga. Yakni, izinkanlah aku melihat tulang-tulang di dalam tempayan itu. Maafkanlah aku, sebesar-besarnya bahwa permintaan Lo Cian Pui itu tidak dapat dikabulkan. Jika engkau keberatan tidak apa-apa, aku pun tidak berani memaksa," kata Ciu Kong. Nah disinilah kita berpisah. Tiong Giok menghaturkan terima kasih atas bantuan orang tua itu yang mau mencapaikan diri mengantar sampai di sini. Lalu membalik tubuh dan melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa puluh langkah,
ia menoleh ke belakang, tampak Ciu Kong masih berdiri dengan tegak di tempatnya tadi sambil mengawasi ke arah dirinya dengan sebuah matanya yang tajam. Tiong Giok tidak memperdulikan lagi orang tua itu, terus melanjutkan perjalanannya. Sedangkan matahari telah condong ke barat, ia mempercepat langkah kakinya untuk mengejar waktu. Sungguh pun ia tidak percaya soal adanya setan, tapi atas keterangan dari Ciu Kong membuatnya setengah percaya, tapi ia tidak memperdulikan lagi semua ini, tujuannya sudah bulat harus cepat-cepat sampai di Giok Hong Hong sebelum malam. Waktu sampai di dekat lembah, ia menyaksikan jalanan yang benar-benar sulit, kini ia baru percaya apa yang diucapkan Ciu Kong. Lebih-lebih waktu mau melintasi lumpur terapung membuatnya menghadapi bukan sedikit kesulitan. Untung Ciu Kong sudah mengatakan terlebih dahulu, jika tidak tubuhnya bisa terbenam di dalamnya dengan jiwa melayang. Akhirnya ia bisa melewati lumpur-lumpur itu dengan selamat, tapi waktu yang terbuang banyak sekali. Ia semakin cemas, karena malam telah datang, sekeliling menjadi gelap gulita. Di dalam tempat berbahaya ini, jangankan ada setan atau iblis tidak ada pun cukup membuat orang menangis kecil. Biarpun begitu Tiong Giok tidak mau mundur, ia maju terus. Berkat keuletan dan ketabahannya ia bisa keluar dari lembah yang berbahaya itu dan tiba di kaki bukit. Di sini ia mendengar berkecupnya selokan gunung. Sepanjang selokan itu tumbuh bunga-bunga hutan yang menebarkan hawa harum, membuat hatinya lapang dan menarik napas dalam-dalam dengan senangnya. Benar-benar di luar dugaan, tempat semacam ini bisa terdapat dunia sendiri yang begitu indah dan menyenangkan, tak ubahnya seperti di dalam dongeng saja, pikirnya. Saat inilah dengan tiba-tiba ia mendengar suara, Siwut. Dengan kaget Tiong Giok berpaling ke empat penjuru, keadaan tetap seperti semula sedikit pun tidak terlihat perubahan, biarpun sudah malam keadaan di sini cukup terang, karena bantuan rembulan di cakrawala. Ah, mungkinkah suara setan, pikirnya dengan dak dikduk. Sedangkan bulu kuduknya berdiri tanpa terasa. Hei, sahabat dari manakah yang main sembunyi-sembunyian? Untuk apa berlaku seperti setan? Keluarlah, serunya berulang-ulang kali. Keadaan tetap tenang, tidak ada jawaban yang terdengar, kecuali suara berkerucupnya selokan gunung. Tiong Giok pun tak mengetahui suara itu manusia atau setan. Ia berseru semata-mata untuk membesarkan hatinya yang sedang ketakutan. Aku sudah datang ke sini, biar setan-setan itu bermunculan aku takkan mundur, yang perlu aku harus secepatnya membawa tulang-tulang ini ke dalam gua. Sehabis berpikir ia pun berjalan lagi ke atas gunung, menyusuri selokan kecil yang tampak terang, karena memantulkan cahaya bulan. Di tengah perjalanan, ia baru melintasi selokan itu yang tak mungkin diikuti terus, karena dulu selokan itu berada di atas tebing yang tinggi sekali. Ia mencari-cari jalan untuk naik ke atas, dan dilihatnya sekeliling penuh dengan pohon-pohon bambu. Berbisik-bisik daun-daun itu dan terus berjalan. Saat inilah dengan tiba-tiba ia melihat bayangan hitam berkelebat masuk ke dalam pohon bambu, gerakannya begitu cepat dan luar biasa, dalam sekejap sudah hilang dari penglihatan. Tiong Giok mengucak-ucak mata, dan begitu membukanya kembali ia melihat benda putih di pohon bambu, bergoyang-goyang. Dengan penuh keberanian ia menghampiri benda itu, setelah dekat, ia melihat tegas itulah Gin Choa, uang orang mati. Cepat-cepat diambilnya, ia jadi kaget lagi, karena kertas itu berlumuran darah merah. Tanpa terasa lagi bulu romanya berdiri lagi, tapi ia memaksakan diri melanjutkan perjalanan lagi tanpa menghiraukan keadaan yang menyeramkan itu. Sungguh pun begitu ia selalu bersikap waspada, dan menggunakan ranting bambu sebagai tongkat, untuk menjaga bahaya mengancam dirinya. Sesampainya di lereng puncak, tidak terjadi sesuatu apa-apa, membuatnya merasa lega. Langkahnya pun bertambah cepat. Soal-soal setan dan iblis yang ganas sudah dilupakan otaknya, karena ia merasa senang menemukan jalan kecil yang menuju ke puncak itu. Di sini terdapat banyak gua-gua, tapi tidak satu pun yang cocok seperti yang dikatakan Pek King Hong. Ia mencari terus sampai ke tempat yang paling tinggi. Keadaan di sini membuatnya tercengang sendiri, karena tempat yang paling tinggi itu, terdapat satu daratan yang luasnya 20 kaki persegi. Di tempat keliling dataran itu ditanam pohon-pohon yang besar, rumput-rumput di lapangan itu sangat halus tak ubahnya seperti permadani hijau. Dan di tengah-tengahnya terdapat meja dan kursi batu, serta bunga yang teratur rapi, begitu indah dan menyenangkan. Di tengah dataran itu terdapat jalanan yang terbuat dari batu menuju ke sebelah gua yang besar dan gelap. Gua ini tidak mendatangkan keheranan barang sedikit pun, yang membuatnya heran dan kaget.
Di depan ada seorang sedang duduk di atas sebuah kursi batu. Di depan ada seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi batu. Orang itu tidak mempunyai kepala. Ia duduk dengan tenang sambil menyisiri kepalanya yang diletakkan di atas pangkuannya. Di bawah sinar rembulan yang redup, pemandangan ini membuat bulu kuduk meringkik tak keruan rasa. Tiong Giok sendiri hampir-hampir ke bawah gunung melihat pemandangan yang indah ini. Manusia tidak berkepala itu seperti tak memperhatikan kedatangan Tiong Giok. Ia menyisir terus kepala yang ada di pangkuannya. Ia menyisir begitu lama, tapi rambutnya yang kusut itu tidak rapi-rapi juga. Agaknya ia sangat kesal kepala itu diangkatnya diletakkan di lehernya, dan terus berkeluh kesah. Sudah tua tak berguna lagi. Suara begitu halus dan menusuk perasaan, tapi terdengar tegas dan menyeramkan. Tiong Giok terpaksa diam, tak tahu entah apa yang harus diperbuat, berlari atau diam saja. Orang itu tiba-tiba membalik badan dan memandang ke arah Tiong Giok sambil menggapaikan tangan. "Cheng Ji, jangan main ayun-ayunan lagi, lekaslah sisiri rambutku." Tiong Giok menjadi kaget. Ia berpaling ke belakang. Waduh, hampir ia menjerit. Kiranya tak berapa jauh darinya terlihat seorang gadis dengan rambut awut-awutan bergantung di pohon yang tinggi, sedang ayun-ayunan ke sana kemari. Melihat keadaan ini Tiong Giok dari takut timbul nekatnya, dengan menggunakan tongkatnya ia membentak. "Hei, kalian makhluk apa berani mengotori tempat yang suci ini?" Berbaring dengan bentakannya Tiong Giok melakukan serangan pada gadis yang tergantung itu, tak kira belum pula serangannya sampai gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah tak berkutik lagi, karena tambang yang menggantung lehernya putus dengan tiba-tiba. Tiong Giok memperhatikan perempuan itu dengan seksama, sesaat berlalu tidak terlihat gerakan apa-apa. Ia berpaling ke arah gua, orang tua di situ sudah tidak terlihat mata hidungnya. Cepat-cepat ia menurunkan tempayan dari punggungnya dan memberanikan diri menghampiri perempuan itu sambil mengusik-usik tangannya. Perempuan itu diam saja, maka dipegang lengannya itu dan diperiksa jalan darahnya. Ia merasakan tangan itu dingin sekali, dan tahu itulah sesosok mayat. Ia masih penasaran dan ingin melihat dengan tegas wajah dari mayat itu, maka rambut yang menutupi muka perempuan itu disingkap. Kini terlihat tegas perempuan itu berwajah cantik, matanya meram, usianya lebih kurang 5-16 tahun. Inikah yang dimaksud sebagai iblis ganas? Inikah yang membuat orang-orang Biao takut? Inikah yang membuat Ciu Kong terluka parah? Ia jadi bingung dan menggelengkan kepala tanpa terasa dan menarik napas panjang. Bertepatan dengan tertarik napasnya, terdengar berkesiur angin, sebuah bayangan hitam menyambar tempayan dan terus dibawa lari ke dalam gua. Tiong Giok terkesiap dan kalah langkah, lengannya segera digerakkan, sret, terdengar bunyi nyaring, karena ilmu mautnya atau Hiat Cieleng dipergunakan menyerang bayangan hitam itu. Akan tetapi dengan mendadak ia merasakan lengannya menjadi kaku, karena pundaknya dicengkeram lengan dingin dari arah belakang. Hiat Cielengnya tidak dapat dilancarkan dengan sempurna, sehingga bayangan hitam masuk dan menghilang ke dalam gua dengan aman. Tiong Giok menoleh ke belakang, ia merasa lega, karena yang mencengkeram pundaknya itu adalah si mayat perempuan. Bukan saja mayat itu hidup kembali, bahkan bisa berseru nyaring. "Tia-tia! Yao Pepek! Lekaslah, aku berhasil menangkapnya." Dengan mendengar suaranya perempuan itu membuat Tiong Giok sadar bahwa dirinya bukan berhadapan dengan iblis tapi manusia biasa yang pura-pura menjadi iblis. Tiba-tiba ia membalik badan dengan mendadak. "Bangsat, jangan pura-pura menjadi setan, lepaskan lenganmu." Perempuan itu sedang gembira bisa menangkap Tiong Giok, sedikit pun tidak menduga pemuda itu bisa berontak dan melepaskan diri. Bahkan melakukan serangan mendadak, sehingga dirinya jungkir balik dalam waktu sekejap. Namun ia segera bangun dan terus mengayunkan tangannya melakukan serangan, sedangkan mulutnya berseru-seru minta bantuan. "Tia-tia lekas, terlepas lagi, cepat bantu aku." Dengan cepat Tiong Giok melakukan serangan, membuat perempuan itu terdesak terus. "Kalian sebenarnya siapa? Lekas katakanlah, jangan sampai kuturunkan tangan jahat." Perempuan itu melawan terus, ilmu pukulannya, sayang kurang matang, sungguh pun begitu ia masih bisa mengimbangi serangan lawannya dengan baik. "Turunkanlah tangan jahatmu, aku tak takut." Tantangannya, dan mengubah-ubah serangannya dengan aneh, sekali ini Tiong Giok yang keteter. Untuk mendapat kemenangan hampir-hampir Hiat Cielengnya dilancarkan lagi, tapi ia tak sampai hati melakukan serangan mautnya. Sebab ia masih memiliki ilmu lain yang bisa digunakan.
Lengannya seolah-olah dijadikan pedang, dan terus ditebaskan dengan gencar, menurut ilmu pedang Keng Tian Jitsu. Perempuan itu menyaksikan perubahan ilmu lawannya menjadi kaget dan cepat-cepat berseru, "Hei! Dari mana engkau mempelajari ilmu ini? Tidak ada urusannya denganmu, jika engkau tak sanggup melawanku lagi, panggillah bapakmu lekas-lekas." "Jangan terlalu bangga," kata perempuan itu. "Kau kira aku tak tahu bahwa ilmu yang kau gunakan itu asalnya dari ilmu pedang? Ilmu pukulan atau ilmu pedang tidak bedanya, pandanganmu yang cetek itu, membuat geli hatiku saja. Ilmu pedang tetap ilmu pedang, ilmu pukulan tetap ilmu pukulan, kenapa kau katakan pandanganku yang cetek? Dengan ilmu pukulan tangan kosong engkau tak bisa menang dariku, maka memakai ilmu ini untuk memperoleh kemenangan bukan? Ilmu apapun yang kupakai tak ada urusannya denganmu," jawab Tiong Giok. "Baiklah, rasakan pukulanku," kata perempuan itu yang benar-benar melancarkan serangan bertambah gencar. "Cheng Cheng stop," tiba-tiba terdengar seruan. In Tiong Giok mencelat mundur dan menoleh ke sana, di dekat mulut gua ia melihat dua orang sedang berdiri dan memandang kepada dirinya, antaranya adalah Ciu Kong dan yang satu lagi pun dia kenal, yakni Tiat Pai Sin Wan Yao Qianchi. Orang itu pernah bertemu dengannya di kota Kim Leng sewaktu ia mau mencetak buku Keng Tian Jitsu. Ia menjadi kaget, dibalik merasa lega. Ciu Kong dan Yao Qianchi cepat-cepat menghampiri ke arahnya dan terus bertekuk lutut sambil berkata, "Kami Yao Qianchi dan Ciu Kong menghaturkan hormat pada Chiang Bun Jin." Perempuan berbaju hitam menjadi kaget cepat-cepat ia pun bertekuk lutut dan berkata, "Aku Ciu Cheng menghaturkan hormat pada Chiang Bun Jun." In Tiong Giok membalas hormat mereka sambil berkata, "Aku menerima pesan dari Pek Chiang Bun Jin kembali ke Chong Leng Tong Hu, gua penyimpan roh, ini lebih kurang sudah 4 bulan lamanya tak kira perpisahannya di Kim Leng untuk selama-lamanya. Dan karena salah paham membuat Chiang Bun Jin mengalami banyak kesukaran, atas ini kumohon maaf yang sebesar-besarnya." Ciu Kong pun dengan perasaan menyesal turut berkata, "Kami sebagai penjaga gua suci ini dari banyak tahun, tapi karena tidak kenal wajah Chiang Bun Jin yang baru, dengan tidak disengaja berlaku kurang ajar, dengan ini aku minta maaf yang sebesar-besarnya." "Jiwi Lo Qianhui janganlah berkata begitu, karena suatu keberuntungan aku bertemu dengan Pek Lo Qianhui dan menerima Giok Hu, serta menjalankan pesanannya untuk membawakan rangkanya ke Chong Leng Tong Hu ini. Kumohon diriku ini jangan dianggap sebagai Chiang Bun Jin. Setiap orang yang memegang Giok Hu adalah Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun, maka itu kedudukan ini bagaimanapun tak bisa diubah-ubah," kata Yao Qianchi. Dengan rasa hormat mereka mengiringi In Tiong Giok memasuki gua Chong Leng Tong Hu. Gua ini dari luar tampaknya sangat sempit tapi sangat luas. Di kiri kanan terdapat 4 kamar, 3 di antaranya adalah kamar Yao Qianchi, Ciu Kong dan Ciu Cheng Cheng, sedangkan yang sebuah lagi dipakai tempat latihan silat. Sedangkan perabotan di situ hanya kursi meja dari batu. Di dinding tergantung rupa-rupa kedok seram dan kepala-kepalaan orang. Itulah alat-alat biasa dipergunakan mereka menyamar sebagai setan dan iblis. Adapun Ciu Kong asalnya sebagai dedengkot golongan hitam yang kejam dan ganas. Di dunia Kang Ou ia terkenal dengan julukan Tok Gan Sin Mo, iblis bermata satu. 40 tahun yang lalu di saat namanya sedang tenar ia bertemu dengan Pek King Hong, dan dipecundangi, sejak itulah ia menjadi pengikut Pek King Hong dan bertugas sebagai penjaga gua Chong Leng Tong Hu di puncak Giok Hong Hong sampai sekarang. Sedangkan Ciu Cheng Cheng asalnya bukan Shi Ciu, sewaktu masih di dalam gendongan ibunya, diajak kedua orang tuanya berdagang ke daerah Biao ini. Entah bagaimana ayahnya berbuat kesalahan pada orang-orang Biao sehingga menerima kematian bersama istrinya. Sewaktu terjadi peristiwa itu, kebetulan Ciu Kong lewat, dan memberikan pertolongan pada bayi itu, lalu dirawatnya dan dijadikan sebagai cucunya sendiri. Mereka mendiami Giok Hong Hong dan berlaku sebagai setan-setan untuk menakut-nakuti orang Biao agar tidak datang mengganggu gua yang dianggap suci itu. In Tiong Giok sewaktu memeriksa Cheng Cheng mendapati gadis itu sudah dingin dan mati tapi belakangan gadis itu kembali, dan sadarlah bahwa Cheng Cheng menggunakan ilmu Hui Kie Jip Hiat, mengembalikan hawa ke dalam nadi, sehingga bisa pura-pura mati. Sedangkan Ciu Kong yang bisa mencopot kepalanya dari leher pun, hanya permainan sulap saja. Dengan cara itu biasanya mereka bisa membuat orang-orang Biao ketakutan setengah mati dan tak berani datang lagi ke puncak ini. Sejak mengenal urusan Ciu Cheng Cheng belum pernah meninggalkan Giok Hong Hong maka itu sifatnya sangat polos benar.
Kini kedua matanya yang hitam tak henti-hentinya memandang In Tiong Giok. Ia tak habis mengerti, kenapa pemuda itu yang masih muda belia bisa menjadi Chiang Bun Jin dan kakeknya yang berusia hampir 90 tahun harus bertekuk lutut pada pemuda itu? Dan sungguh pun begitu ia tak berani mengatakannya dan diam saja terus sambil mengikutinya dari belakang. Sedangkan Tiong Giok sesudah masuk memperhatikan di dalam, ia merasa heran dan bertanya, Pek Lo Chian Tue memesan kepadaku untuk menaruh rangkanya di dalam gua ini dan memberi petunjuk juga harus menuruti kata-kata yang tertulis di dinding melakukannya, kenapa di dinding ini tak terlihat barang sehuruf kata pun? Tempat untuk meletakkan rangka itu tidak di sini, kata Yao Qianchi. Mungkinkah masih ada gua lain? Tanya In Tiong Giok. Di belakang kamar berlatih masih ada ruangan lain lagi, kata Yao Qianchi. Tempat itu hanya boleh dimasuki seseorang yang berkedudukan sebagai Chiang Bun Jin, yang lain tidak boleh masuk. Jika begitu ku minta ditunjukkan tempatnya untuk meletakkan rangka ini, kata Tiong Giok. Yao Qianchi agak sangsi, terbayang wajahnya sangat bingung, akhirnya ia berkata dengan suara gugup. Tidaklah sebaiknya Chiang Bun Jin mengasuh dulu? Rangka itu besok pun boleh. Aku melakukan perjalanan ribuan lai jauhnya, supaya bisa menempatkan kerangka ini di tempatnya secepat-cepatnya. Jika kejadian ini sudah beres hatiku baru lega, maka itu untuk apa harus menantikan besok, aku mau sekarang juga dibereskan. Yao Qianchi berpikir sejenak, lalu tersenyum, saat ini pun sebenarnya sudah pagi tak lama lagi akan terang tanah, jika tak bisa bersabar, kami menurut saja apa yang dikehendaki Chiang Bun Jin. Sehabis berkata ia melirik ke arah Ciu Kong dan berbisik perlahan, entah apa yang dikatakannya. Ciu Kong segera maju ke depan Tiong Giok dan bertekuk lutut. Aku sebagai penjaga gua ini, mohon diberikan Giok Hu untuk membuka pintu. Tiong Giok mengeluarkan Giok Hu, Ciu Kong menerimanya dengan kedua tangan. Setelah meneliti sejenak, orang tua itu segera membalik badan dan berjalan duluan memimpin Tiong Giok masuk ke dalam kamar latihan. Ciu Cheng Cheng menyingkap kain di dinding. Di situ terlihat sebuah pintu yang tingginya 3 meter, tertutup rapat oleh sebuah kelotok besar yang terbuat dari emas. Ciu Kong bertekuk lutut di depan pintu dan berdoa. Hari Ciu Kong sebagai penjaga gua mendapat tugas dari Chiang Bun Jin baru untuk membuka pintu. Semoga arwah dari Chiang Bun Jin yang berada di alam baka, memberi rahmat dan taufiknya bagi Chiang Bun Jin baru dan kesejahteraan pada sekalian murid-murid dari Tian Liong Bun. Sehabis begitu ia berdiri memberi hormat lagi sebanyak 3 kali sambil merangkap kedua tangannya. Tangannya yang merangkap tiba-tiba dipisahkan, tampak tegas bahwa Giok Hu menjadi 2, di tengahnya terdapat sebuah anak kunci dari emas. Dengan itu dia membuka pintu. Sesudah itu ia menundukkan kepala mempersilahkan Tiong Giok masuk, sikapnya ini diikuti pula Yao Qianchi dan Ciu Cheng Cheng. Tiong Giok sendiri menghadapi acara ini menjadi bingung, tapi ia tidak mau banyak pusing. Cepat-cepat diambilnya tempayan yang sudah berada di situ dan dibawa masuk ke dalam gua. Keadaan di dalam sangat gelap, tapi udara di situ diliputi wangian yang menyegarkan semangat. Samar-samar ia melihat gua yang dalamnya 5-60 meter. Di sini terdapat sebarisan ranjang-ranjang batu dan di setiap ranjang itu terdapat kerangka-kerangka manusia. Ada yang mengenakan pakaian biku, ada pula yang mengenakan pakaian biasa, jumlahnya ada 9 orang. In Tiong Giok masuk terus ke dasar gua. Di sini terdapat pula ruangan yang agak besar dan tidak gelap seperti tadi, karena dari atap masuk sinar terang. Ia mengamat-amati keadaan sekeliling dengan telitinya sekali, dan melihat banyak huruf-huruf di dinding. Setelah membaca dan memperhatikan sejenak, barulah ia tahu bagaimana harus meletakkan kerangka Pek King Hong. Maka dilakukan petunjuk itu dengan baik saat itu juga. Di samping itu pun ia mendapatkan bahwa huruf-huruf di tembok itu pun merupakan pelajaran ilmu silat dari Tian Liong Bun yang diperuntukkan bagi seorang Chiang Bun Jin. Karena inilah Tiong Giok, mau tak mau harus membuang waktu di dalam gua itu bersama-sama dengan Yao Qianchi dan kawan-kawan untuk mempelajari ilmu itu. Sementara itu Tiong Giok mempelajari ilmu silat di Giok Hong Hong. Kita alihkan dulu cerita ini ke bagian yang lain. Waktu berjalan dengan cepatnya, sekejap mata setahun telah berlalu. Kini tepat hari raya Tiongchu, keadaan telaga Siou diterangi rembulan purnama, putih seperti perak, jernih bagai air. Indah dan permai. Perahu-perahu berhias memenuhi telaga itu, para penumpangnya mengenakan pakaian baru, makan minum bergembira sambil menyanyi-nyanyi, melewatkan hari raya di musim ciu itu. Di pinggir telaga banyak restoran terapung di atas air.
Antaranya yang bernama Hui Hongxian, ini adalah yang terbaik, bertingkat 3, teratur rapi dan bersih. Di lantai pertama penuh perahu sewaan, lantai kedua dan 3 terdapat belasan kamar yang menghadap ke telaga. Di sini para tamu yang berpesta pora sambil mendengari lagu yang dibawakan oleh penyanyi wanita. Para penyanyi itu bertugas merangkap menjadi pelayan juga, memberikan kesenangan pada tamu. Dalam keadaan begini hal-hal asusila terjadi dan berlangsung seperti biasa. Pokoknya para perempuan itu ditepuk maupun disenggol atau dipeluk sekali, hanya tersenyum. Bukan karena ia senang dan berwatak demikian, apa yang dilakukannya itu, semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Tamu-tamu makin malam makin mabuk-mabukan, suara penyanyi semakin parau, kelakuan antara wanita dan laki-laki semakin menggila seolah-olah dunia ini hanya untuk begitu saja. Tapi di dalam keramaian ini, ada seorang tamu yang luar biasa. Ia adalah seorang pemuda berusia antara 7-18 tahun. Pakaiannya terbuat dari sutera dan mentereng sekali. Ia berada di tingkat teratas sekali dari Hui Hongxian, berdiam seorang diri di kamar yang termahal. Kamar itu hanya diterangi sinar rembulan, tapi biar begitu wajah pucat pemuda itu terlihat jelas. Sepasang matanya yang tajam memandang ke tempat jauh, bagai sedang merenungkan kehidupan yang lampau. Sejak matahari terbenam, pemuda itu datang seorang diri dan terus diam di kamar itu. Pelayan-pelayan wanita yang cantik-cantik, melihat seorang muda ini, jadi girang, pikir mereka inilah orang baru yang masih hijau, asal bisa merayu dan jual lagak pasti dapat mengeruk uang. Tak kira laki-laki muda itu, tak tertarik paras cantik, ia duduk di kamar itu tak mau ditemani siapapun. Ia minum-minum seorang diri sambil melamun dan terpekur berjam-jam lamanya. Arak yang masuk ke kerongkongannya sudah banyak, tapi sepatah kata tak keluar dari mulutnya. Bersambung ke jilid 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.